Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa afdalul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang mugi-mugi diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji pada Allah. Kita memujinya, meminta pertolongan padanya, meminta ampunan padanya. Kami berlindung dari kejelekan diri kami dan kejelekan amal kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Segala puji pada Allah. Kita memujinya. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga salawat tercurah pada Nabi kita, junjungan kita, Nabi terakhir yang menjadi suri teladan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabatnya serta yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan masuki, di bulan Ramadan kita punya kewajiban untuk berpuasa. Ditambah lagi di bulan tersebut kita punya kewajiban lagi atau kita punya keharusan untuk menambah amal-amal soleh, seperti membaca Al-Quran dan juga lewat sholat malam atau sholat tarwih, dan juga gemar untuk bersedekah, dan juga amalan-amalan yang lainnya yang dimana kita ingin ketika masuki bulan Ramadan benar-benar menjadi orang-orang yang lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya. Tentang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan yang dimana pada bulan tersebut diturunkannya Al-Quran, dimana Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia dan penjelas
dari petunjuk tadi. Dan Al-Quran juga adalah sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka siapa yang melihat datangnya awal bulan dengan ru'yatul hilal, melihat awal bulan Ramadan, lihat hilal atau bulan sabit di awal bulan, maka hendaklah dia itu berpuasa. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan hukumnya itu adalah wajib berdasarkan ayat ini. Ditambah lagi dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Dan juga perlu pahami bahwasanya ketika bulan Ramadan itu tiba, kebaikan akan semakin semangat dilakukan. Orang-orang akan semakin semangat melakukan kebaikan. Dan juga maksiat akan berkurang dilakukan oleh orang-orang yang gemar maksiat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidati syaitan." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jika bulan Ramadan itu tiba, maka pintu-pintu surga itu akan dibuka, pintu-pintu neraka itu akan ditutup, dan setan saat itu dibelenggu atau diikat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, jika idza kana awalul lailatin min syahri Ramadan, jika tiba malam pertama dari bulan Ramadan, sufidati syayatin wa maradatul jinni wa ghaliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang jahat itu dibelenggu, diikat. Pintu-pintu neraka itu ditutup. Tidak ada satupun pintu yang terbuka. Dan pintu-pintu surga itu terbuka. Dan tidak ada satupun pintu yang tertutup. Serta seorang penyuruh menyuruh ketika itu, ada yang memanggil saat itu, ya baghiyal khair akbil wa ya baghiyal syarr aksir. Wahai orang-orang yang melakukan kebaikan, ayo semangat untuk melakukan kebaikan. Wahai orang-orang yang melakukan kejelekan, kurangilah untuk melakukan maksiat, kurangilah untuk melakukan kejelekan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailatin. Dalam hadis ini diterangkan bahwasanya Allah memiliki hamba-hamba nantinya yang selamat dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan yang ada tadi. Jadi setiap malam itu ada orang-orang yang diampuni dosa-dosanya, ada yang dibebaskan dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadisnya derajatnya itu hasan. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu mengatakan bahwasanya dalil ini menunjukkan seluruh amalan kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan punya keutamaan yang besar. Ada yang nambah sholat selain sholat wajib dengan sholat malam. Ada yang nambah lagi dengan membaca Al-Quran. Ada yang gemar lagi untuk bersedekah selain sedekah yang wajib. Maka akan punya keutamaan yang besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Lebih-lebih lagi kalau kita melakukan qiyam Ramadan, melakukan sholat tarawih, di samping kita melakukan puasa wajib. Dan memang dari hadis ini terbukti, para jamaah sekalian, di bulan Ramadan kita semangat untuk melakukan kebajikan. Maksiat sebagaimana seruan tadi memang benar-benar semakin berkurang. Namun kenapa masih ada terjadi maksiat di bulan Ramadan? Masih ada mungkin yang selingkuh. Masih ada mungkin yang di malam harinya minum minuman keras. Masih ada juga yang habiskan waktunya dengan maksiat, dengan berjudi. Padahal ini di bulan Ramadan, bulan yang suci. Padahal tadi dikatakan setan itu sudah diikat,
dan pintu kebaikan dibuka, ya, dan kejelekan ketika itu berkurang. Namun masih ada saja yang melakukan maksiat. Kata Imam Abul Abbas Al-Qurtubi, beliau menyatakan bahwasanya maksiat itu bisa terjadi di bulan Ramadan. Ada 3 hal. Yang pertama, karena memang ada yang melakukan puasa nggak benar. Ada yang tidak sempurna melakukan puasanya. Dia tidak memenuhi rukun dengan benar, syarat-syarat tidak dipenuhi dengan benar, cuma asal puasa saja, yang penting saya nahan makan, saya tidak makan, saya tidak minum seharian. Maka puasanya tidak serius seperti ini akan membuat dia untuk bisa tetap bermaksiat. Dan setan itu menggodanya lebih besar dibandingkan orang-orang yang selain itu. Di samping itu juga kata Imam Abul Abbas Al-Qurtubi, beliau mengatakan, kita kalau mengatakan bahwasanya setan tidak mengganggu orang yang berpuasa, tetap saja maksiat bisa terjadi karena dorongan hawa nafsu manusia. Dan hawa nafsu tadi cenderung untuk mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Di samping itu yang ketiga juga, setan yang diikat di sini bukan semua setan. Namun setan yang diikat kata Imam Al-Qurtubi di sini adalah setan yang punya pasukan yang banyak. Sedangkan berarti setan-setan yang kecil itu akan berkeliaran untuk mengganggu manusia. Walaupun memang kenyataannya maksiat itu akan semakin berkurang di bulan Ramadan, namun nyata tetap ada orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, lantas bagaimanakah kalau orang itu berbuat dosa di bulan Ramadan? Apakah maksiat yang dia perbuat ini dosanya lebih besar daripada dia lakukan di luar bulan Ramadan? Dan jelas para jamaah sekalian, bulan Ramadan itu adalah bulan suci. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa kebaikan itu bisa berlipat. Sebagaimana juga dosa pun demikian, dilihat dari tempat dan waktu. Kadang dosa itu dilakukan di tempat tertentu, dosanya lebih besar. Ada dosa yang dilakukan di waktu tertentu, dosanya juga lebih besar. Nah, kebaikan itu berlipat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berdasarkan kamiyah dan berdasarkan kaifiyah. Yaitu dari sisi jumlah bisa berlipat-lipat kebaikan tadi pahalanya, juga dari sisi kualitasnya, bagusnya juga bisa semakin bagus. Namun sebaliknya, kata beliau, kalau dosa itu berlipat-lipat dari sisi kualitas. Artinya, kalau ada yang berbuat maksiat di bulan Ramadan, dosanya dikatakan besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang lainnya yang dia lakukan di luar bulan Ramadan. Maka tugas kita untuk memperbanyak kebaikan dan tugas kita untuk menjauhi segala macam maksiat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita sudah tahu bahwasanya dosa semakin besar jika dilakukan di bulan Ramadan, maka perlu pahami ada beberapa dosa di sini kami sebutkan 6 yang masih terus dilakukan di bulan Ramadan, dilanjutkan oleh orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, mudah meninggalkan sholat. Ini kalau diteruskan di bulan Ramadan, kadang bentuknya adalah dengan meninggalkan sholat subuh. Kapan terjadi? Yaitu ada yang punya kebiasaan makan sahur, setelah makan sahur lanjut tidur. Juga yang kedua di sini,
kebiasaan berbuat dosa yang terus-menerus masih lanjut dilakukan di bulan Ramadan, yaitu mudah-mudahan meninggalkan sholat berjamaah bagi laki-laki. Bapak sekalian, para remaja putra yang hadir, tolong pahami, sholat berjamaah 5 waktu itu hukumnya wajib. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, saking Quran, saking hadis, bahkan perkataan dari para sahabat, kita sebagai laki-laki wajib untuk mendatangi masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Yang ketiga, kalau perempuan ada yang melakukan dosa terus-menerus di bulan Ramadan, enggan pakai jilbab, atau dia melakukan maksiatnya memakai pakaian seksi, memakai pakaian yang super ketat, rambutnya sudah dibuka, kemudian ketat pakaiannya, buka-buka aurat. Kita sebagai orang yang memiliki wanita-wanita semacam ini, istri ataupun anak-anak, punya kewajiban untuk menasihati. Tidak dibiarkan begitu saja. Punya saudara perempuan dinasihati, punya anak perempuan, anak putri dinasihati, punya ibu yang belum berjilbab dinasihati. Moga Allah memberikan hidayah dengan nasihat kita yang baik kepada mereka. Kemudian yang keempat, ini khusus anak-anak muda-mudi, remaja-remaja, ini senangnya ngabuburit. Ada yang ngabuburitnya dengan jalan dengan pacarnya, dengan kekasihnya, berdua-duaan, hingga melakukan hal yang tidak wajar juga ketika puasa. Pahala puasanya juga semakin berkurang kalau melakukan maksiat di bulan Ramadan. Bahkan pahalanya bisa habis gara-gara maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan. Termasuk juga berhubungan dengan kontak, saling chatting, saling berhubungan lewat media sosial ataupun lewat WA ataupun lewat SMS. Ini maksiat yang dilakukan oleh muda-mudi. Di samping itu juga untuk kaum wanita atau kaum pria juga demikian. Ketika bulan Ramadan masih saja menggibah, rasani wong, menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan tetangganya sendiri, walaupun itu nyata ada pada tetangga. Lisan kita itu perlu dijaga ketika kita itu melakukan ibadah Ramadan. Bukan hanya nahan makan dan minum saja, namun lisan kita, omongan kita itu butuh untuk dijaga. Kemudian yang keenam, ada yang mementingkan buka puasa, kumpul bareng teman-teman, kumpul bareng teman-teman kerja, kumpul bareng-bareng alumni atau reunian. Kemudian ketika itu buka puasa, asik ngobrol, tinggalkan sholat maghrib, bahkan tidak sholat misa, bahkan tidak sholat tarwih, cuma mementingkan kebersamaan, namun tidak mengerti bahwasanya sholat jika ditinggalkan itu bermasalah walaupun cuma satu sholat saja. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari itu menyebutkan dari hadis Burairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu." Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka hapuslah amalannya. Ibnu Qayyim katakan, satu sholat ditinggalkan satu hari, amalan ketika itu akan terhapus. Amalan hari tersebut itu akan terhapus. Contoh meninggalkan sholat subuh tadi, atau yang Nabi SAW sebutkan di sini, satu sholat seperti meninggalkan sholat asar. Kalau dikatakan seperti itu, apakah puasanya itu diterima? Jawabannya tidak, karena meninggalkan sholat. Maka orang yang berpuasa wajib untuk memperhatikan sholat 5 waktu tadi. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita dijauhkan dari berbagai macam maksiat ketika kita masuki bulan Ramadan nanti. Kemudian kita menjadi orang-orang yang juga meninggalkan maksiat seterusnya selepas bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, selepas bulan Ramadan kita menjadi manusia yang lebih baik. Di akhir khutbah ini kami ingatkan untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Siapa yang bersalawat kepada beliau sekali, maka akan dibalas 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita berdoa pada Allah, moga-moga Allah memperkenankan setiap doa-doa yang kita panjatkan. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina bi 'alaika qabilina laha wa atimmaha alaina rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.